Record lagi, ha. Udah dong. Pakai wajah nak? Pakai wajah lah. Nanggung kok. Bismillah. Nah, udah tuh. Wajahnya apa nggak keluar dia? Kenapa? Wajahnya. Wajahnya kenapa nggak keluar? Wajah siapa? Dia pakai dua, Bang. Dia pakai dua zoom. Gitu. Jadi udah nampak wajah Bang nih? Udah mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. kami dari kelompok 27 mata pelajaran penulisan karya ilmiah, yaitu beranggotaan pertama Mardarosa Aksara MPM 19. Apa MPM-nya itu? Ulang lagi lah. MPM-nya nggak ada tuh. 19282 tuh, ha. Nggak usah pakai MPM aja lagi. Berapa MPM-nya, Sa? Itu lihatlah di gambar 12282. 282. Oke lah, ulang lihat. Nanti edit aja nanti videonya. Emang bisa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 27 pembelajaran penulisan karya ilmiah, yaitu beranggotaan 1 Mardarosa Aksara MPM 19282, 2 Gaya Aina Kairunisa NPM 19294, ketiga Fadilah NPM 19257. Baiklah, kami akan mempresentasikan PPT kami, yaitu judulnya pengaruh orang tua terhadap kecerdasan anak. Pendahuluan, kecerdasan anak dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, yaitu salah satunya seperti faktor orang tua disebut dengan faktor eksternal, dan faktor dari dalam diri sendiri disebut dengan faktor internal. Pendidikan dengan kasih sayang dan perhatian dari orang tua merupakan salah satu bentuk untuk memberi semangat kepada anak dalam belajar. Semangat anak dalam belajar juga didapatkan dari pengaruh orang-orang sekitar, terutama keluarga, salah satunya orang tua. Ayah dan ibu adalah orang yang pertama kali dikenali oleh anak dan orang yang paling dekat dengan anak. Di rumahlah tempat sekolah pertama anak, di mana orang tua yang mengajarkan segala hal dalam pendidikan belajar anak. Orang tua adalah peran utama dalam pendidikan anak, mulai membekali dari perlengkapan sampai kebutuhan untuk pendidikannya. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu metode kualitatif, di mana peneliti hanya menggunakan instrumen penelitian dari beberapa teori dan analisis. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu peneliti agar sesuai dengan fakta di lapangan. Instrumen data yang digunakan hanya untuk mengetahui apakah pengaruh orang tua dalam kecerdasan anak. Menurut Koenjaraningrat tahun 1993, 89, penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki 3 format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi, dan format grounded
riset. Dan akan dibacakan oleh Mardarosa. Mardarosa, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pembahasan. Keluarga adalah tempat anak pertama kali dalam berinteraksi. Kedekatan anak dengan orang tua atau orang-orang di sekitarnya tidak dapat dipisahkan karena di sini anak dapat memulai segala sesuatu seperti belajar hal yang baru dari orang sekitar. Hal yang dapat berpengaruh dalam individu dalam belajar seperti pekerjaan atau pendidikan, keuangan atau ekonomi, keadaan rumah tangga, gaya hidup atau suasana lingkungan, dan kesehatan anak. Di rumahlah orang tua bisa memberi dorongan terhadap anak dalam belajar. Saat anak mulai memasuki dunia sekolah, anak harus dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya seperti guru dan teman sebaya. Next. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan dasar dan perhatian orang tua. Dengan demikian, anak akan merasa nyaman ketika anak sudah diberi kenyamanan terhadap lingkungan, keluarga, dan dorongan dari orang tua dan kemandirian anak, sehingga anak saat ia mendapatkan masalah, ia tidak merasa sendiri dan mampu memotivasi dirinya sendiri untuk mendorong dirinya agar dapat membebaskan dirinya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ada beberapa penyebab anak menjadi menyimpang, yaitu yang pertama, kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak. Yang kedua, pemberian bimbingan tentang agama kepada anak yang minim. Yang ketiga, orang tua broken home. Yang keempat, pergaulan bebas. Yang kelima, pengawasan orang tua yang kurang. Baiklah. Saya kembalikan kepada moderator. Mardarosa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gaya Aini. Pada Gaya ini dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, tidak semua orang tua dapat menjalin komunikasi dengan baik bersama anaknya. Terkadang sebagian dari sikap anak yang merasa canggung dengan keluarganya, walaupun keluarganya sudah bersikap peduli dan memperhatikannya. Namun, anak tetap untuk terbuka pun susah. Untuk itu, orang tua harus dapat lebih dan berusaha bagaimana supaya anak merasa leluasa dan tidak merasa canggung dengan kita, serta merasakan kenyamanan di rumah maupun dengan diri kita sendiri sebagai orang tua. Berikut adalah cara menjalin hubungan baik dengan anak. 1. Memenuhi kebutuhan fisiologi anak. 2. Bersikap toleransi. 3. Relasi orang tua dan anak yang permisif. 4. Sikap orang tua yang terlibat dan peduli terhadap anak. 5. Relasi orang tua dan anak berikan kehangatan. Setiap anak memiliki kemampuan dan pola pikir yang berbeda-beda. Oleh karena itu, orang tua harus paham bagaimana menumbuhkan pola pikir yang baik dan dapat meningkatkan kecerdasan anak. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan kecerdasan pada anak. 1. Membacakan dongeng. 2. Bermain alat musik. 3. Belajar bahasa baru. 4. Olahraga. 5. Tidur tepat waktu. Kesimpulannya, dari beberapa penelitian terdahulu yang didapat oleh peneliti dan berdasarkan observasi di lapangan, penelitian bisa menyimpulkan orang tua tidak terlalu berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Tidak semua anak dapat berpikir dengan baik dalam belajar walaupun sudah diberikan perhatian penuh dari keluarganya ataupun sudah diberikan kebutuhan yang lengkap. Namun teman atau orang-orang sekitar juga dapat menjadikan penyebab hasil belajar yang kurang memuaskan. Jadi kecerdasan anak juga terdapat dorongan dari dalam diri anak itu sendiri. Di saat anak melihat teman-temannya yang berprestasi, terkadang anak itu juga ingin seperti temannya yang mendapatkan juara kelas. Dengan melihat perjuangan dan seperti apa temannya dalam belajar, maka ada terdapat dorongan dari dalam diri anak itu sendiri untuk berjuang dalam belajar agar ia dapat seperti teman yang mendapatkan juara. Begitu juga sebaliknya. Ada juga anak yang tak terlalu acuh dengan prestasi temannya di kelas sehingga tak
begitu semangat dalam belajarnya. Saran A. Bagi orang tua dan orang guru. Penelitian mengharapkan kepada guru ataupun orang tua harus mampu menumbuhkan niat belajar dalam diri anak itu sendiri yang dapat menjadikan pemikiran yang cerdas dan dapat memilih apa yang baik untuk dirinya dan apa yang tidak layak untuk dirinya. B. Bagi akademis. Penelitian mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian selanjutnya atas topik yang sama. Penelitian berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan dengan cara mengadakan wawancara atau penyebaran kuesioner lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. C. Bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan hasil penelitian ini dan menambahkan variabel-variabel yang berkaitan tentang kecerdasan anak agar dapat memperoleh hasil yang lebih memuaskan untuk kedepannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Itu jika ada kesalahan atau bacaan dari kelompok kami mohon maaf. Kami tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.